sangat luar biasa. Mujizat dari Tuhan. Hadir persidangan. Hakim telah turun roh hikmat bijaksana untuk memberikan vonis kepada Sambo yang melakukan pembunuhan yang sangat keji dan kejam kepada anak saya. Hadir semua, Tuhan beracara di dalam persidangan. Persidangan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan telah nyata. Dia terdapat darah anakku yang berkelima. Amin. Ampun doa kami dan semua doa publik dalam Tuhan. Terima kasih. Nyatakan keajaibannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Begitu juga semua media. Terima kasih buat media yang selalu mendukung kami, mengupload ini semua peristiwa pembunuhan kasus kepada almarhum Yosua. Begitu juga semua publik dan semua netizen, walaupun ibu bapak yang terkasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. I love you. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus dahsyat, berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan mujizatnya. Terima kasih sesuai dengan harapan kami. Terima kasih dan semua. Terima kasih. Saksi harapan keluarga berarti ya teman-teman dengan harapan keluarga. Namun kita pelajaran tentang diberikan pesan dan kita masih memberikan ada tulisan rawat juga tulisan Eliezer, Edi Rizal dan juga bagaimana harapan dari keluarga terhadap putusan terdakwa lainnya? Saya yakin kepada hakim karena hakim telah datang roh Tuhan kepada hakim. Semoga hakim lurus tegakkan di pengadilan persidangan. Semoga ini nanti menyatakan hukuman yang semaksimalnya seberat-beratnya kepada terdakwa yang terpenuhi dengan pasal 340 pembunuhan berencana karena mereka mengetahui semua atas pembunuhan menginginkan kematian daripada anak Nofrian saya Yosua. Lebih tinggi yang mau dibanding bagaimana kira-kira harapan dari terhadap itu untuk dan terdakwa lainnya ya tentunya sesuai dengan unsur dakwaan atau unsur pembunuhan yang sudah terpenuhi. Semoga nanti hakim bisa memutuskan memberikan hukuman 2 kali lipat daripada tuntutan jaksa penuntut. 2 kali lipat harapannya begitu Bu? Iya. Dan lebih buat PC. Lebih buat PC. Bila PC mungkin 8 tahun penjara. Harapan dari ini adalah 16 tahun penjara seperti itu. Iya. Semoga nanti hakim sama dengan karena dia adalah pemicu dan biang kerok di dalam permasalahan pembunuhan yang sangat sadis kepada anak saya almarhum. Tapi sejauh ini ya memang prosesnya sangat panjang, harus kita sabar dan harus kita ikuti semua persidangan dan berakhir dengan harapan-harapan keluarga. Tuhan nyatakan mujizatnya pada saat ini dan lanjut dakwa ya. Iya, pada saat ini menyatakan hakim tegak lurus di dalam memberikan menetapkan keputusan vonis pada saat ini. Terima kasih buat Pak Hakim, ketua maupun anggota semuanya. Ada suatu situasi yang tidak baik di dalam suatu kepolisian. Ini yang menjadikan hakim melihat keyakinan. Oleh karena itu, kepastian yang disampaikan dalam berdasarkan ketuaan yang kuasa itu betul apa yang dilihat itu semua adalah kebohongan, dusta, dalih dia untuk lari dari pertanggungjawaban perencanaan pembunuhan yang dia inginkan kepada kematian anak saya. Memang manusiawi yang wujudnya manusia tapi hatinya hati iblis yang penuh dusta. Putri Chandrawati adalah manusia iblis, wanita iblis. Bagaimana dengan kalian ini akan dibacakan kepada masing-masing sampai dengan tanggal 15 Februari 2020. Bagaimana pendapat buat Baradae atau Richard Eliezer? Semoga Richard Eliezer menjadi anak yang masih muda, yang benar-benar bertobat telah dia datang meminta maaf dan bersujud di hadapan kami. Semoga kejujuran dia betul-betul mengalir dari hati dan jangan ada lagi Eliezer yang dimanfaatkan pejabat atau kekuasaan yang sangat
hukum memberikan hukuman yang layak buat Brada Eliezer buat Rida. Lebih biarlah proses hukum yang berjalan sesuai dengan Pak Hakim nanti keputusan kita dengarkan dari Pak. Karena ini meskipun ini dalam kondisi tadi dihadapi masalah ada dari jangan ada buat zaman sekarang ini terlebih di dalam perbuatan kejahatan, jangan ada lagi anak-anak muda atau kita manusia yang polisi, terlebih aparat kepolisian yang menjadi pelaku kejahatan karena dimanfaatkan oleh atasan berdasarkan kekuasaan atau jabatannya. Mari kita berpikir positif dan berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan dan di dalam segala tugas pekerjaan. Amin. Amin, amin. Oke. Sehingga bisa berkecilan bukti-bukti baru di dalam persidangan nanti yang akhirnya menjadi alat untuk dikembang. Jadi masih banyak nanti kan kita masih mengikuti sidang polis daripada hakim OPJ. Kita lihat dulu nanti hasil polis berikutnya. Apalagi berikutnya nanti kami serahkan kepada Tito atau Bapak PK kami dari keluarga. Kami tetap masih bagaimana yang terbaik ke depan. Perjuangan lawyer. Semua kami keluarga besar dari mulai tante almarhum dan semua keluarga besar semua di Majinta, Kuta Barat dan semua publik juga ikut serta di dalam memantau dalam persidangan kasus ini agar NKRI diwujudkan, yaitu hukum penegakan hukum yang benar di Indonesia, agar seluruh warga atau rakyat Indonesia nyaman berada di wilayah NKRI Republik Indonesia ini. Terima kasih. Saat ini kami keluarga menyatakan puas dengan keputusan hakim sesuai dengan harapan dan anggota kami. Dengan doa kami kami panjatkan setiap hari, bahkan setiap saat kami berdoa kepada Tuhan. Bahkan di persidangan juga saya tak berhenti berdoa dari tadi dengan pelukan anak-anak saya datang dia memeluk mamanya mulai tadi malam sampai saat ini. Amin. Hidup Pak Hakim. Kita tambah ya. Pertama, putusan majelis hakim ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia baik di dalam dan luar negeri telah memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Yang berikutnya adalah bahwa tadi ada kurang lebih 13 perbuatan Verdi Sambo yang berhasil saya catat dari pertimbangan majelis hakim. Pertama, Verdi Sambo merencanakan skenario pembunuhan bersama Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rijal. Yang kedua, menjanjikan keselamatan kepada eksekutor karena dia kadipropam. Jadi dia bisa menjamin bahwa pembunuhan terencana itu akan mulus dan tidak tersentuh hukum. Yang ketiga, memerintahkan menembak untuk Barada Richard Eliezer. Yang berikutnya adalah ikut serta menembak Joshua karena peluru yang ditembakkan oleh Barada Richard Eliezer tidak sebanyak yang mengenai tubuh daripada almarhum Joshua. Yang berikutnya adalah yang kelima, memerintahkan merusak barang bukti dan CCTV. Kemudian yang berikutnya adalah memerintahkan merusak atau mencuri DVR-nya CCTV. Yang berikutnya adalah memerintahkan merusak barang bukti lainnya, termasuk menyembunyikan barang-barang bukti seperti handphone dan laptop sampai hari ini belum bertemu atau belum ditemukan. Yang berikutnya adalah memerintahkan untuk mencuri uang Joshua pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian adalah menyuap atau korupsi. Kemudian yang berikutnya berbohong dan mengajari berbohong. Yang berikutnya adalah melakukan obstruction of justice. Berikutnya adalah merekayasa peristiwa. Yang berikutnya memfitnah almarhum Joshua.
dengan mengatakan dia memperkosa dan mengancam membunuh PC di Duren 3. Kemudian pindah skenario menjadi ke Magelang tanggal 4, kemudian pindah menjadi tanggal 7 karena semua kita petakan. Kemudian yang ke-13, menyuruh saksi untuk berbohong dan juga mengancam saksi-saksi agar tetap berbohong. Kemudian yang terakhir adalah Cek audio dulu. membohongi atau menipu atau ngeprank Presiden, DPR, MPR, institusi kepolisian, kemudian Kapolri, Kompolnas, dan lembaga-lembaga terkait, Komnas HAM, Kompolnas, semuanya dibohongi. Dan dia tidak menyesali perbuatannya sampai dengan detik ini. Itulah kurang lebih yang bisa kami tambahkan. Kalau ada pertanyaan kami berikan karena kami sebentar lagi mempertimbangkan dulu, karena ibu ini belum makan. Iya, makan dulu. Apakah sudah berjalan secara Baik, apakah ada pertanyaan? Persidangan ini telah berjalan independen sesuai yang diharapkan oleh keluarga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.